Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan, saya Melani Nurini dengan NIM 422411088 dari Pariwisata 2. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menyelami sebuah proses penting dalam kehidupan manusia yang sering kali terjadi tanpa kita sadari. Proses ini yaitu enkulturasi dan sosialisasi. Coba bayangin deh, sejak kecil tanpa kita sadari kita udah mulai belajar banyak hal, mulai dari cara makan, cara bicara, sampai bagaimana bersikap ke orang lain. Tapi semua itu nggak datang secara tiba-tiba loh, ada proses panjang di baliknya, yang namanya enkulturasi dan sosialisasi. Nah, lewat cerita ini, saya mau mengajak kalian melihat bagaimana sih dua proses itu berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai ceritanya. Yang pertama yaitu enkulturasi. Enkulturasi adalah proses di mana seseorang mempelajari dan mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan budaya dari masyarakat di mana ia hidup atau tinggal. Proses ini berlangsung sejak ia lahir dan terjadi terus-menerus melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan media sosialnya. Biasanya, enkulturasi ini terjadi secara sadar atau terencana dan tidak sadar atau melalui kebiasaan. Menurut beberapa tokoh, arti enkulturasi itu apa sih? Ini dia jawabannya. Yang pertama, menurut Kwecharaningrat, enkulturasi adalah proses seseorang untuk mempelajari norma, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat. Dan yang kedua, menurut Melville J. Herkovits, enkulturasi merupakan proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, menurut Suarjono Swekanto, enkulturasi adalah proses di mana anggota masyarakat mempelajari kebudayaan di dalam lingkungannya sendiri. Salah satu contoh nyata dari enkulturasi yaitu yang ada di Banyuwangi. Kalian tahu kan apa itu tari sebelang seperti ini, atau ini? Tari ini merupakan tari ritual adat yang dilakukan untuk tolak bala atau membersihkan desa dari hal-hal buruk. Anak-anak di desa Osing sejak kecil sudah diajarkan tentang makna, gerakan, serta aturan dalam menari sebelang. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya diturunkan dari generasi ke generasi secara alami. Oh iya, disclaimer ya guys, tidak semua perempuan yang bisa menarikan tarian ini karena hanya perempuan-perempuan yang memiliki keturunan sebelang yang hanya bisa menarikan tarian ini. Unik kan? Tarian ini dilakukan oleh penari yang dimasuki roh leluhur sebelang atau penunggu desa dan dilakukan setahun sekali pada awal bulan Syawal. Dan penari akan menari dari siang sampai sore selama 7 hari berturut-turut. Tidak hanya itu, penggunaan batik gajah oling dan penggunaan bahasa Osing di kehidupan sehari-hari juga merupakan bentuk enkulturasi yang melekat dalam masyarakat Banyuwangi. Itulah salah satu contoh enkulturasi dari daerah Banyuwangi, lewat tradisi, bahasa, pakaian, budaya yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Apa sih sosialisasi itu? Tapi kedengarannya udah gak asing kan? Sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, perilaku, serta peran yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok sosialnya. Melalui sosialisasi, seseorang dapat menjadi bagian dari masyarakat dan tahu bagaimana cara untuk bersikap, berbicara, serta berinteraksi secara sosial. Contoh dari sosialisasi adalah anak yang belajar kata tolong, terima kasih, dan maaf dari orang tuanya. Yang kedua yaitu siswa yang belajar aturan dari tata tertib yang ada di sekolahnya. Dan yang ketiga yaitu seseorang remaja belajar norma dari teman sebayanya. Proses sosialisasi ini berlangsung sepanjang hidup, tapi yang paling penting terjadi di masa anak-anak. Karena apa? Karena pada masa anak-anak dapat membantu mereka membentuk identitas, memahami norma dan nilai, mengembangkan keterampilan sosial, serta memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan mereka selanjutnya.
Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bentuk implementasi sosialisasi pariwisata yang dilakukan di Desa Kemiren. Ada yang tahu nggak Desa Kemiren ini di mana? Aku kasih tahu ya. Desa Kemiren adalah sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai desa adat suku Osing, Desa Kemiren memiliki potensi budaya yang luar biasa. Untuk menjaga dan mengembangkan potensi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat rutin mengadakan sosialisasi sadar dan pelestarian budaya lokal. Wah, hebat ya! Dalam sosialisasi ini, warga diajak untuk lebih sadar akan pentingnya keramahan terhadap wisatawan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mempertahankan tradisi sebagai daya tarik utama di Banyuwangi. Sosialisasi ini menjadi kunci dalam menciptakan pariwisata yang berbasis masyarakat, di mana warga tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelaku utama dalam menyambut dan melestarikan budaya yang ada di Banyuwangi. Berkat upaya ini, Desa Kemiren dikenal sebagai desa wisata budaya yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu atraksi utamanya adalah Ngopi 10.000. Sebuah tradisi menyambut tamu dengan ribuan cangkir kopi di sepanjang jalan. Wah, sangat unik ya. Pengen tahu nggak bagaimana suasana di Desa Kemiren waktu atraksi ini? Mari kita lihat cuplikannya. Semangat gotong royong dan cinta terhadap budaya sendiri, Desa Kemiren menjadi contoh sukses bagaimana sosialisasi pariwisata dapat membangun desa tanpa meninggalkan jati diri. Begitulah sedikit gambaran tentang bagaimana enkulturasi dan sosialisasi berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua proses yang seringkali terjadi tanpa kita sadari, tetapi sangat berperan dalam membentuk kepribadian, cara berpikir, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!